Lagi-lagi ramalan Benix jadi kenyataan nih guys. Harga mobil di tahun 2025 jauh lebih murah dibandingkan 2024. So kalau lu udah follow Benix dari sejak bertahun-tahun lalu udah tau lah. Gue udah pernah bilang, siap-siap guys, lu akan jadi saksi sejarah untuk pertama kalinya di tahun 2025 harga mobil baru di Indonesia lebih murah dibandingkan mobil bekas. Dan ini udah gue kasih tahu sama kalian, jangan beli mobil dulu. Jadi udah dari tahun lalu gue ngomongin lu jangan beli mobil. Karena tahun depan, tahun 2025 harga mobil pasti jatuh. Dan ternyata prediksi Benix jadi kenyataan guys. Jadi teman-teman gue mau bilang, teman-teman akan menyaksikan harga mobil, mau mobil baru kayak mau mobil bekas kayak lu akan jadi saksi di tahun 2025 itu akan jauh lebih murah dibandingkan tahun 2024. Apalagi mereka digas, mereka disubsidi, mereka dicambuk oleh pemerintahnya untuk memproduksi sebanyak-banyaknya. So teman-teman dari sini kita bisa lihat bahwa apa? Hey, kita baru lihat sedikit merek bro. Ada MG, ada Chery lah, Chery Omoda ya. Ada apa Geely maybe? Apa udah ada belum di Indonesia? Tapi satu yang pasti kayak Great Wall udah baru masuk, Haval baru masuk. Paling populer tetap BYD lah sama Wuling. Itu cuman ujung es bro. Di bawahnya masih ada lagi begitu banyak merek yang antri untuk masuk karena mereka gak berani masuk duluan. Kasih pemain gede dulu masuk, BYD gede masuk, buka pasar, berhasil, siap-siap mereka akan tembus. So kalau lu penasaran kenapa harga mobil bisa turun dan bakal makin turun terus loh sesuai prediksi Benix. Dan ini bakal berdampak sama hasil investasi kalian juga. Jangan lu skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman tentu udah tau lah 2025 ini banyak ramalan Benix yang jadi kenyataan. Salah satunya adalah soal mobil. Gue udah berulang kali bilang penjualan mobil di Indonesia bakal menyusut tahun 2024 jadi kenyataan. Tahun 2025 juga bakal menyusut jadi kenyataan juga. Dan yang paling penting apa? Soal harga mobil baru yang udah pasti bakal lebih murah dibandingkan harga mobil second. So teman-teman tahu ya Hyundai, Kia udah banting harga mobilnya sampai ratusan juta rupiah. Sehingga harga barunya jauh lebih murah dibandingkan kalau lu beli mobil yang sama di tahun lalu. Jadi kalau lu mau nunggu aja sesuai saran gua tuh gak bakal menyesatkan lu lah. Jadi terbukti ya kalau lu mau sabar gak usah beli mobil tahun 2024 karena tahun 2025 bakal makin murah. Ya hari ini jadi kenyataan, bukan cuma Hyundai, Kia, tapi sampai BYD itu ngasih diskon buat mobil dia. Dan harga mobil barunya, tipe barunya juga bukan tambah mahal tapi malah tambah murah. Nah yang kemarin paling bikin heboh itu ada BYD Atto 1 harganya sampai di bawah 200 juta guys. Lalu ada Jayco J5 harganya cuma 249 juta. Mau agak lebih mahal dikit ada juga padahal mobilnya bagus. Wuling Darion harganya cuma 350-an juta udah dapat mobil ya mirip-mirip Alphard guys. Gila harga 350 juta 7 penumpang. Wih hebat nih. Tapi nggak ada yang lebih gila lagi selain prediksi Benix yang mengakibatkan Wuling sampai dipetisi sama customer guys. Mereka merasa harga Wuling kok bisa turun 180 juta dalam 7 bulan. Harga barunya lebih murah maksudnya Wuling bingung. Mereka sampai bikin petisi. Padahal kalau lu pikir ya kayak lu beli handphone, lu beli iPad. Ketika lu beli hari ini harganya 10 juta besok harganya masa jadi 12 juta. Itu kan bukan investasi. Orang gak bisa bedain liabilities mana, investment mana. Yang namanya lu beli mobil itu bukan investasi guys. Harganya makin lama makin turun. Selesai. Itu liabilities. Itu beban. Jadi gak normal bahkan lu beli mobil 500 juta terus tahun depan turun ke 400 juta lu komplain. Gak normal. Kenapa? Karena siogianya yang namanya liabilities ya memang tambah minus. Tapi yang paling kasihan lagi ada ribuan orang yang menandatangani petisi itu. Ini membuktikan ada ribuan orang juga nggak nonton video Benix. Bahwa Benix sudah dari zaman dulu, udah dari bertahun-tahun lalu udah ngomong tahun 2025 harga mobil anjlok. Harga mobil baru pasti lebih murah dibandingkan harga mobil second. Dan hari ini jadi kenyataan. Nah ini makin seru. Soalnya ini bisa berdampak juga bagi negara adik kuasa di planet bumi ini yang namanya China. Nah teman-teman tahu nggak kenapa harga mobil bakal makin lama makin murah lagi. Nah ini semua diawali oleh ambisi Cina yang ingin menjadi pemimpin di industri teknologi tinggi termasuk electric vehicle, mobil listrik ini. Dan perusahaan-perusahaan besar lainnya di Cina bahkan sampai termasuk Xiaomi dan Huawei untuk masuk ke pasar mobil listrik. Jadi pasar mobil di China itu berkembang sedemikian pesat sejak mereka bergabung di tahun 2001 ke World Trade Organization alias WTO. Ini organisasi perdagangan dunia internasional yang mengakibatkan China bisa mengakses market global. Nah industri mobil EV ini baru berakselerasi maksimal di tahun 2015 ketika Partai Komunis Cina akhirnya
akhirnya memperkenalkan program baru yang namanya Made in China 2025. Mereka udah bikin prediksi bahwa dalam 10 tahun ada 7 sektor utama yang wajib dikuasai oleh Cina. Cina harus maju, Cina harus jadi pemimpin di 7 sektor itu. Salah satunya sektor yang berhubungan dengan teknologi tinggi yang namanya mobil listrik. Nah, sejak saat itu Cina memberikan subsidi besar-besaran ke perusahaan-perusahaan yang mau membuat mobil listrik. Salah satunya BYD yang aslinya itu bukan pabrik mobil, tapi cuma pabrik baterai handphone guys. Nah, karena subsidi dan dukungan penuh ya dari pemerintah Cina, akibatnya makin banyak perusahaan-perusahaan di China seperti MG, Volvo, SAIC, Geely menjadi pemain utama hari ini. Ya karena mereka disubsidi besar-besaran sama negara China. Nah, makanya lu jangan heran kalau lu lihat mobil listrik yang jadi penguasa pasar dunia hari-hari ini, ya ternyata bukan Jepang, bukan Jerman, bukan Amerika, tetapi China. Dari total hasil penjualannya di semester pertama 2024 kalau kita bandingkan ke 2023, peringkat 1 masih Tesla. Tapi selanjutnya setelah Tesla isinya apa? Ada BYD Song, ada Tesla Model 3, ada BYD Seagull, inilah atau 1, lalu ada BYD Yuan Plus, BYD Kin, BYD Destroyer, Aito 1G, BYD Dolphin, dan ada Wuling Hongguang. Intinya apa? Kalau lu lihat dari top 10 ini, merek bule itu cuma 2, Tesla Model 3 sama Tesla Model Y. Sisanya BYD sama Wuling 1. Intinya apa? Dalam 10 tahun sesuai dengan prediksi Xi Jinping di tahun 2015, Cina terbukti berhasil di tahun 2025 menjadi pemimpin pasar mobil listrik dunia. Artinya gini guys, kalau lu pergi ke Jerman lihat mobil listrik, ada kemungkinan besar itu mobil Cina. Lu pergi ke Singapura hari-hari ini lihat mobil listrik, kemungkinan besar mobil Cina. Lu pergi ke Indonesia mobil listrik, kemungkinan besar mobil Cina. Lu pergi ke UK, ke Australia lihat ada mobil listrik, kemungkinan besar mobil Cina. Bukan Korea, bukan Jepang, bukan Ford. Hari ini jadi kenyataan. Hebat ya. Cuma negara komunis loh yang memiliki kemampuan membuat GBHN jangka panjang mimpi mereka jadi kenyataan. Karena mereka gak gonta-ganti partai, coblos ulang pemimpin mereka 5 tahun sekali kayak orang bego. Enggak. Mereka bisa membuat visi misi jangka panjang. Dan itu terbukti dengan program mereka dalam 10 tahun kita jadi penguasa 7 teknologi tinggi di dunia ini. Hebat ya. Nah makanya gak heran ya tahun 2024 aja Cina itu hampir 10% GDP Cina disumbangkan dari bisnis hijau ini. Jadi guys GDP Cina itu 312.000 triliun. Gila gak? 312.000 triliun. 10%-nya disumbangkan oleh sektor hijau. Jadi sektor hijau salah satunya ada energi listrik, solar, tenaga matahari, baterai, termasuk mobil EV itu sektor hijau ya. Sumbangsinya 10% dari GDP Cina yang 312.000 triliun. Alias sekitar 31.000 triliun disumbangkan bisnis EV. Nah teman-teman bisa lihat di layar kaca ya. Sumbangsi sektor mobil listrik dan baterai mobil listrik itu di tahun 2024 tuh hampir 800 miliar dolar. Di bawahnya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, solar panel. Itu nilainya 400 billion dollar. Di bawahnya ada lagi nih pembangkit listrik hijau. Di sini banyak nih, ada baling-baling, tenaga angin, tenaga air. Yaitu nilainya sekitar 250-an billion dollar. Baru setelahnya ada kereta listrik dan lain sebagainya. Tapi sektor terbesar di bidang ekonomi hijau disumbangkan oleh mobil listrik guys. Jadi ini udah sejalan nih dengan visi misi Xi Jinping bahwa Cina akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi hijau di dunia ini. Lu bayangin ya, ketika orang bule masih bermimpi aja bikin mobil yang bagus, murah, hemat energi, ramah lingkungan, Cina udah mewujudkan mimpi itu dan dia udah rancang itu sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Hebat ya. Nah cuman ada dampak positif, ada dampak buruknya juga. Nah persaingan mobil yang disuntik steroid sama Cina yang mengakibatkan persaingan mobil di EV itu sangat-sangat ketat guys. Nah akibatnya banyak perusahaan mobil EV di Cina itu perang harga, termasuk Tesla. Nah lu tahu gak sih hari ini ada lebih dari 150 merek mobil listrik di China. Banyak banget. Kalau lu lihat top 10 itu kan cuma BYD, Tesla, and then Wuling. Tapi realitanya di sana ada Geely, ada Zeekr, ada Xpeng, ada GAIC, Aion dan lain sebagainya. Banyak banget. Tapi ada ratusan merek. Dan mereka hari ini saling bunuh. Tesla aja sampai diskon gila-gilaan harga mobil baru mereka lebih murah dibanding harga mobil secondnya. Lu tahu Tesla harga mobil model 3-nya ya hari ini udah lebih murah 6% dibandingkan tahun lalu. Model Y udah lebih murah 11% dibandingkan tahun lalu. Jadi mobil baru lebih murah dibandingkan tahun lalu. Dan ini bakal terus menjadi tren. Makanya jangan heran kalau perang harga mobil listrik ini jadi alarm buat ekonomi Cina. Karena bisa menyebabkan involution.
Istilah apa lagi tuh guys? Involution. Jadi maksudnya apa involution itu guys? Jadi bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX, cuman ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BENIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Jadi maksudnya apa involution itu guys? Jadi lu tahu ya sebelumnya kan mereka 10 tahun lalu itu 2015 digenjot, disuntik, dikasih insentif sama pemerintah. Jadi berlomba-lomba bikin inovasi, berlomba-lomba bikin riset R&D. Supaya pabrik mereka banyak, masif ekspor ke seluruh dunia. Kompetisinya bagus. Nah sekarang apa? Karena dia sekarang involution, whatever, gak peduli berapa banyak duit yang lu injek ke sistem, ternyata nggak bikin industrinya bertumbuh, tetapi industrinya makin mengkerut, makin nyungsep. Jadi nggak peduli lu investasikan berapapun effort lu, tenaga lu, biaya lu, waktu lu, hasilnya malah makin buruk. Jadi ini diminishing returns, bukannya makin profit tapi makin buruk. Artinya sektor otomotif di Cina hari-hari ini diambang malapetaka guys. Bukannya balapan menuju sukses, tetapi mereka sedang balapan menuju jurang. Nggak peduli berapa banyak duit yang lu invest, orang yang lu hire, ilmuwan, scientific engineer yang lu punya, lu hanya mempercepat kematian lu. Bahkan sampai pemimpin tertinggi di Cina takut nih dengan involution ini. Mereka bahkan sampai harus turun tangan buat mencegah para perusahaan ini saling potong harga, undercutting its competitors. Jadi betul-betul butuh intervensi negara untuk mengurangi gesekan-gesekan itu. Mereka takut ujung-ujungnya mereka race to the bottom. Berlomba-lomba jual mobil dengan harga semurah-murahnya, yang ujung-ujungnya nggak kompetitif, yang ujung-ujungnya merongrong perusahaan, yang ujung-ujungnya makin banyak pabrik yang bangkrut. Karena harga yang mereka tawarkan tidak sustainable dalam jangka panjang. Jadi istilah involution itu sebetulnya khas Cina sih. Mereka punya termin namanya Neijian, yang secara filosofis itu artinya sebuah populasi atau sebuah bangsa udah nggak bisa lagi berevolusi lagi menjadi lebih baik. Nggak peduli seberapa keras bangsa itu berusaha untuk jadi lebih baik, itu tidak akan bisa terwujud. Karena sebetulnya sudah mentok evolusinya. Nah kalau ini diterapkan ke individu, artinya nggak penting seberapa keras lu bekerja, lu nggak akan bisa punya progres. Lu nggak bakal bisa maju ke depan. Lu nggak bakal bisa lebih sukses dibandingkan sebelumnya. Sedih banget ya, involution, Neijian ini. Nah di Cina, istilah involution ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterpurukan ekonomi mereka. Nah istilah Neijian intinya ya lu berguling ke belakang, jadi mundur. Jadi setelah bertahun-tahun mereka itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, banyak kaum millennials di China, bahkan sampai anak-anak Gen Z, ya mereka udah mulai merasa bahwa peluang, opportunity udah gak ada lagi buat mereka. Dulu opportunity itu ada buat orang tua mereka, tetapi buat generasi mereka, buat generasi milenial, buat generasi Gen Z, opportunity yang sama sudah tidak ada lagi. Dan sekarang udah gak ada artinya lu kerja keras, karena tidak ada garansi lu bakal dapet hasil yang setimpal. Jadi buat teman-teman ya, involution itu sangat berbahaya. Indonesia belum pernah nih ngalamin begini ya, karena Indonesia masih negara berkembang, masih ada peluang buat meroket ke atas.
Kalau udah di atas pilihannya cuma nyungsep atau bertahan. Nah Indonesia kan kebetulan masih di fase yang growing. So you're in a good position lah. Makanya gue berulang kali bilang lu beruntung lah kalau lahir di Indonesia. Apalagi di fase-fase fast growing yang akan ada, lu lihat dalam 2-3 tahun ke depan ini bakal ekstrim nih pertumbuhan ekonomi kita. Nah yang penting di sini buat tahu jebakan involution ini bisa menciptakan lingkaran setan buat Cina. Ini nasihat gue nih buat teman-teman di China. Kenapa? Karena involution itu artinya percuma lu melakukan kompetisi tinggi, kerja keras, apalagi kerja di Cina itu kan dari Senin ke Senin. Kalau bisa masuk kantor jam 5 pagi, pulang kantor jam 5 pagi juga. Nginep lu bahkan di kantor. Tapi zaman dulu itu ada artinya. Karena lu bakal tambah berprogres, tambah ilmu lu, pengetahuan lu, network lu, penghasilan lu, jadi banyak banget yang lu bisa dapat. Worth it kerja keras. Ya di era gue itu pun worth it. Tapi ternyata sekarang ini udah nggak lagi. Lu punya kompetisi tinggi, etos kerja tinggi, tapi produktivitas lu bukan artinya ikut tinggi. Rewardnya nggak setimpal. Kalau zaman era gue dulu, worth it kerja 12 jam. Gue sampai nginep-nginep di kantor. Banyak karyawan gue itu pulang kantor jam 3 pagi lah. Worth it, worth it. Mereka nikmati hasilnya hari ini. Mereka banyak jadi direktur di perusahaan internasional. Happy. Tapi di Cina sekarang udah masuk ke tahap yang itu nggak ada gunanya lagi kerja keras itu. Kenapa? Karena ketika mereka kerja makin keras, perusahaan nggak sanggup bayar lebih. Upah tetap stagnan, pendapatan rendah, kompetisi banyak. Ingat penduduk mereka gila di atas 1 miliar guys. Akibatnya apa? Karena pendapatannya mereka tetap rendah. Akibatnya daya beli juga jadi turun. Kalau daya beli turun, konsumsi pasti berkurang. Permintaan barang dan jasa melemah guys. Kalau permintaan barang dan jasa melemah ya hukum supply and demand, artinya harga barang turun. Harga barang turun artinya deflasi. Kalau deflasi artinya perusahaan gak bakal lagi bisa maksimal nih profitnya. Akibatnya mereka gak bisa lagi ekspansi bisnisnya. Akibatnya mereka terpaksa ngurangin harga jualnya karena permintaan berkurang. Produktivitas harus dikurangin, mesin-mesin dimatikan. Dan akibatnya apa? Tenaga kerja dikurangin. Nah kalau tenaga kerja dikurangin, PHK massal banyak yang terjadi, artinya lapangan kerja makin sempit. Peredaran duit juga makin sedikit. Yang ujungnya apa? Balik lagi ke involution itu tadi. Karena lapangan kerja makin sedikit, sementara penduduknya masih miliaran, upah makin tertekan. Kembali lagi ke involution, daya beli turun. Nah itulah lingkarannya, siklusnya begitu-begitu aja. Dan ini terbukti involution ini terjadi. Karena kalau lu lihat data di layar kaca, lu udah lihat ya, dalam 2 tahun terakhir, itu sejak Januari 2023 sampai detik ini, indeks harga konsumen di Cina itu makin menurun. Bahkan minus di bawah 0. Artinya ya harga barang-barang makin turun, orang gak belanja, orang gak ada duit, ujung-ujungnya harga barang dikurangin lagi, pabrik-pabrik ngurangin keuntungan mereka matikan mesin produksi mereka perbanyak pengangguran karena PHK massal, dan data juga menunjukkan pengangguran di China buat usia muda itu bahkan udah naik di atas 15%. Lu bayangin ini titik tertinggi lo. Lu bayangin 15% anak muda di Cina nganggur. Ini tertinggi sepanjang sejarah, sejak 1995. Nggak pernah pengangguran di Cina sampai 15%. Tahun 1995 pengangguran mereka cuma di angka 4-6% guys. Hari ini udah 15%, nih ngeri, nih bom waktu nih. Dan ini udah pasti berkorelasi dengan populasi penduduk. Ketika pengangguran makin bertambah, orang makin takut buat bikin keluarga, bangun rumah tangga. Karena kan jadi mahal. Beli rumah, beli mobil, cicilan, bayar uang susu, bayar uang sekolah. Mikir orang. Akibatnya orang makin males merit. Orang makin males merit, makin sedikit yang punya anak. Makin sedikit yang punya anak, populasinya menurun. Kalau populasinya menurun, apa yang terjadi? Konsumsi di negara tersebut bakal berkurang. Kalau konsumsinya bakal berkurang, akibatnya bakal makin banyak pabrik-pabrik yang tutup. Karena udah gak ada lagi customernya. Buat apa lagi nambah pabrik? Buat apa lagi nambah mesin? Buat apa lagi ekspansi bisnis, buka cabang di mana-mana? Manusianya nggak ada bro. Ujung-ujungnya apa? Deflasi lagi, harga turun lagi. Jadi ini bakal jadi lingkaran setan. Dan ini sesuai dengan data di layar kaca, kamu bisa lihat populasi penduduk di Cina makin berkurang. Wah ini alarm keras nih guys. Si Jinping lu udah harus segera cari cara nih. PKC udah harus turun nih. Ini bom waktu yang kalau seandainya dibiarkan berlarut-larut, deflasi ini jadi kenyataan, siap-siap akan terjadi bencana sosial di Cina. Dan ini buat Indonesia sendiri kebalikannya ya, ketika Cina ini lagi dalam detik-detik menegangkan, Indonesia penganggurannya malah berkurang sih di tahun 2024, terlepas dari banyaknya media-media peliharaan George Soros yang bilang Indonesia bakal bubar, Indonesia gelap, dan kita udah semua tahu itu bayaran oligarki setan. Tapi ya faktanya Indonesia masih on the right track guys. Tapi ya udah, kita hari ini bukan mau bahas Indonesia, kita mau bahas Cina nih. Gimana nih Cina sedang mengalami involution. Mereka bukan lagi berevolusi menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, tapi mereka siap-siap nyungsep, hancur lebur guys. Dan lu bisa lihat ini dari harga sahamnya BYD. Hari ini udah bisa lihat ya, harga
saham BYD itu terus menerus turun. Bahkan dalam 6 bulan terakhir harga sahamnya udah turun 19% lebih. Dulu harga sahamnya itu hampir 140 yuan. Hari ini harganya tinggal 97 yuan. Dari situ udah bisa lihat, wah alamat buruk nih buat BYD. Dan ini betul-betul mengerikan ya. Gue harap teman-teman juga bisa ambil pelajaran di sini. Teman-teman di Malaysia, di China, di Indonesia, followernya BENIX banyak dari negara itu. Ya lu harus siap-siap. Sektor electric vehicle ini bakal jadi the next Evergrande. Buat yang belum tahu, sektor properti di China itu kontributor terbesar terhadap ekonomi di China. Nah, peristiwa mobil EV ini karena ternyata hampir 10% GDP mereka masuk dari EV ini ya. Lu harus sudah siap-siap. Kalau seandainya ini bisa jadi bom waktu dan tidak dijaga, diintervensi sama pemerintah China secepat mungkin, ini bisa jadi the next Evergrande yang mengakibatkan banyak perusahaan properti bangkrut, gagal bayar utang, gagal bayar bond, banyak orang gak terima rumahnya. Nah teman-teman, ini gue mau kasih sedikit warning kenapa video ini kita bikin, karena banyak follower BENIX juga dari China, Malaysia, Singapura ya. Kita harus betul-betul mewaspadai involution yang terjadi di China, karena gue yakin kalau ini tidak diintervensi langsung nih sama Xi Jinping, dia harus turun nih. Ini bisa jadi the next Evergrande. Lu harus ingat ya, flashback ke zaman dulu. Dulu gue pernah bikin juga videonya. Kasus Evergrande, perusahaan properti terbesar di China, ketika dia collapse, apa yang terjadi? Banyak, hampir jutaan orang PHK massal. Karena obligasi dia gagal bayar. Banyak orang jatuh miskin, kehilangan pekerjaan. Subkontraktor dia banyak. Mulai pedagang besi, baja, cat tembok, kontraktor semen, dan lain sebagainya. Itu banyak yang bangkrut. Ujung-ujungnya apa? Menghancurkan perekonomian Cina sendiri. Karena sumbangsi sektor properti ternyata yang terbesar dalam perekonomian China. Nah, gua kasih warning di sini. Lu bakal jadi saksi sejarah kalau seandainya sektor EV ini gak segera diregulasi. Pemerintah utamanya Xi Jinping ini harus turun tangan langsung nih. Siap-siap aja. The next Evergrande, the next gagal bayar, the next collapse of China bisa masuk dari sektor EV ini. Karena udah makin gak masuk akal kompetisi harga yang dilakukan mereka. Tapi beruntungnya China ya, mereka itu geraknya cepet banget ya. Xi Jinping ini pinter banget nih orang yang satu ini. Dia langsung panggil loh para petinggi mobil-mobil listrik, mobil BYD itu semuanya dipanggilin meeting sama dia. Supaya diatur buat jangan lagi over investing, bikin pabrik lagi kebanyakan, produksi over capacity. Karena ini bisa bikin overheat guys ke perekonomiannya mereka sendiri. Mereka saling cakar satu sama lain, sesama pabrik Cina, bunuh-bunuhan, ujung-ujungnya negara yang dirugikan. Kenapa? Ya kalau makin banyak yang meledak, makin banyak PHK di mana-mana ya bisa jadi kerusuhan. Pengangguran ini jumlahnya jutaan orang loh. Makanya gak heran ya kalau di bulan Juli kemarin ya pemerintah Cina udah bikin undang-undang baru nih buat menekan perang harga ini. Jadi isi undang-undang barunya menarik. Di sini memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur harga. Gila, negara udah sampai masuk menentukan harga mobil lu berapa. Jangan jual kemurahan. Mereka takut, ingat ya, deflasi itu artinya jual murah. Lawannya inflasi, harga naik terus, tak terhingga, tak terjangkau, makin mahal, deflasi itu makin murah. Begitu bahayanya sampai Xi Jinping turun supaya nggak terjadi deflasi, supaya tidak terjadi lingkaran setan yang tadi gue ajarin sama lu. Tapi yang penting guys, pelajaran yang bisa kita ambil apa ya dari involusi Cina ini buat Indonesia? Ini kabar baik atau kabar buruk? Ya gue mencatat ada sebagian kabar baik yang bisa kita ambil di sini. Yaitu apa? Pertama ya, kalau deflasi terjadi di Cina, artinya harga barang global di seluruh dunia itu bakal turun. Karena Cina ini adalah pabriknya dunia. Lu mau baju, sepatu, kolor, meja makan, lampu, listrik, semua dari Cina datangnya. Nah kalau harganya makin murah, kabar baiknya harga barang-barang di seluruh dunia yang hobinya impor barang Cina bakal makin murah. Apalagi permintaan domestik di China makin lemah. Artinya pabrik-pabrik di sana makin susah tuh jual barang di pasar lokalnya mereka. So mereka bakal makin semangat, bakal makin suka ekspor. Produk-produk Cina bakal makin membanjiri dunia dengan harga murah buat habisin stoknya. Nah dampaknya ke Indonesia apa? Pertama ya, Indonesia harus siap nih. Harga baja sama besi di Indonesia bakal makin turun. Di sini bakal menciptakan tekanan nih ke pabrik baja lokal kita, Krakatau Steel yang sangat tidak efisien itu, yang koruptornya banyak banget itu. Siap-siap lu ya, kolaps lu. Nah yang kedua, harga solar panel yang murah dari Cina bakal makin membanjiri dunia. And this is a very good news buat Indonesia. Kita bisa dapat energi baru terbarukan, renewable energy dari matahari dengan harga yang murah. Nah yang ketiga, harga mobil yang selama ini didominasi, dimonopoli sama Jepang di Indonesia bakal makin murah kesananya. Intinya mobilitas manusia makin terjangkau. Orang Indonesia nggak usah lagi beli mobil bensin, impor dari Singapura, impor dari Timur Tengah, memperlemah nilai tukar rupiah karena kita impor pakai dolar. Terus bensin dibakar, kan bodoh. Sekarang kita udah bisa makin cerdas. Pilihan mobil makin banyak, harganya murah, dan bensinnya gratis guys. Karena lu nggak usah beli bensin, tinggal colok listrik. Jadi overcapacity di China gue melihat dalam jangka pendek bakal menguntungkan Indonesia karena kita bisa impor, deflasinya Cina. Tapi ada yang dirugikan
dirugikan gak sih? Ada. UMKM yang gak siap bakal makin kegencet dengan barang-barang impor dari Cina. Nah kalau menurut lu sendiri gimana? Indonesia dengan adanya involution ini bakal makin diuntungkan atau dirugikan? Boleh share gak pandangan kalian? Kalau Indonesia diuntungkan, apa sih keuntungan Indonesia dari involution yang terjadi di China? Dan kalau Indonesia dirugikan, sektor apa yang paling dirugikan dengan adanya involution di China? Ujung-ujungnya udah tahu dong, pasti ada emiten di IHSG yang sangat-sangat diuntungkan dengan involusi Cina. Tapi ada juga yang sangat dirugikan dengan involusi Cina. Dan ini akan segera terdampak ke harga sahamnya dalam 9 bulan ke depan. So kalau lu penasaran yuk segera join di BENIX Investor Summit di Solo tanggal 13 sampai 14 Desember. Acaranya 2 hari 1 malam super intensif. Kita bakal ketemu ya sama investor dari seluruh Indonesia. Ingat ya kursinya sangat-sangat terbatas, yuk segera join di BENIX Investor Summit 2025 di Solo di bulan Desember ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu ya pandangan kalian seperti apa. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel BENIX dan share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.